Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, hari ini kita akan, Iya, Pak. iya, hari ini kita akan memulai ya terkait dengan perkuliahan. Itu teori graf. Jadi teori graf di sini itu dibagi menjadi dua nanti. Yang ini bagian pertama nanti kelanjutannya ada lagi ya teori graf yang kedua. Jadi sebenarnya eh, inti dari inti dari graf itu sendiri itu terdiri dari vertex dan garis itu ya atau titik gitu ya. Jadi ada yang juga mengatakan bahwa vertex ini itu disebut dengan simpul ya, simpul. Atau juga ya, ada yang bukan dia sebagai node. Itu ada seperti itu. Ya, jadi hanya terdiri dari titik dan garis. Jadi kalau misalkan saya punya simpul ya, misalkan ini A, kemudian sini ada B, itu ya. Nah, di sini disebut dengan A sama B ini disebut dengan vertex ya atau titik. Ini vertex juga. Kemudian garis ya. Jadi yang menghubungkan antara vertex satu, vertex A dan vertex B itu disebut dengan garis di sini. Ya. Nah, kalau ini disebut dengan nanti dipelajari juga ya, terkait dengan eh, apa itu? Ini ya undirected graph gitu ya. Jadi di graph yang tanpa arah. Ada juga nanti yang ada yang juga berarah itu ada juga. Jadi kan yang berarah itu kalau misalkan ada tanda panah seperti ini, anak panah. Ya, tanda panah baik dari A ke B maupun dari B ke A. Jadi ini disebut dengan nanti directed graph gitu ya. Nah, di 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 graph juga ada istilahnya bobot ya. Jadi sebenarnya di bobot itu terletak di garis ini, garis yang menghubungkan antara vertex A dan vertex B. Nanti sini ada bobot. Dari sini nanti di bagian situ nanti ada bobot, ya, ada bobot. Nah, untuk yang ini itu untuk yang ini kan yang undirected ya. Kalau yang directed itu bobotnya ada dua. Nanti ada yang dari A ke B itu seberapa bobotnya, ya. Nanti di sini juga ada bobotnya juga. Jadi masing-masing ada bobot. Ya, ini terkait dengan graf. Jadi eh, inti dari graf itu sendiri itu terdiri dari titik dan garis, gitu ya. Sebenarnya asal muasal dari teori graf itu muncul saat permasalahan ini jembatan Konigsberg ini, ya. Gimana jembatan Konigsberg ini menceritakan terkait dengan jembatan ya yang menghubungkan antar satu kota dengan kota yang lain. Ya, jadi misalnya kalau jembatan ini ya Konigsberg ini di apa diubah ke dalam bentuk graf itu jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini dalam bentuk graf. Jadi intinya di sini ada beberapa eh, ini ya lokasi gitu ya A, B, C dan D seperti itu. Nah, antara A sama B maksudnya untuk semua lokasi ini tuh eh, cara koneksinya itu dengan cara melalui ini jembatan ini. Nah, jembatan ini ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin berangkat dari kota A ke kota C ya itu bisa melalui kota B dulu ya melalui jembatan ini atau ini ya. Kemudian di sini melalui jembatan yang ini. Atau juga bisa langsung dari A langsung ke C lewat sini. Ya, itu juga bisa seperti itu secara langsung. Nah, jadi sebenarnya eh, apa itu teori graf itu sama-sama dari jembatan ini ya, jembatan apa Konigsberg tadi ya, Konigsberg ya. Nah, ini kalau misalkan diubah ke dalam bentuk graf itu jadinya seperti ini, dalam bentuk iya, di mana yang titik-titik ini yang warna hitam ini disebut dengan vertex. Ini vertex atau simpul. Ya. Kemudian ini juga garis ya, ini sisi ya, atau garis gitu ya, yang bagian ini. Tuh, it's- jadi seperti itu. Intinya itu seperti itu. Jadi graf itu terdiri dari titik atau simpul ya, atau vertex dan juga garis. Garis itu yang menghubungkan antara vertex satu dengan vertex yang lain. Jadi itu fungsi dari garis atau sisi.
Ya, ini ya. Nah, jadi kalau misalkan yang tadi ya itu kan ada ya. Jadi kalau misalkan dari lokasi A ke lokasi C itu bisa secara langsung lewat sini, ya. Jadi lewat sini dia langsung melalui jembatan ini, atau dia melalui ke B dulu, baru ke C, atau malah A ke B, B ke D, D ke C. Itu juga bisa seperti itu. Yang penting ada sisi yang menghubungkan antar vertex tersebut, ya. Selama ada sisi, ya, yang bisa memberikan koneksi, ya, antara satu vertex satu dengan vertex yang lain, seperti itu. Nah, kalau misalkan di teori graf itu didefinisikan dalam bentuk matematis, ya, itu sebenarnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi G itu sama dengan itu suatu himpunan berpasangan, ya, V, E, ya, di mana V ini merupakan vertex, ya, atau titik, ya, atau not juga bisa seperti itu. Dan kemudian sini sisi atau garis, sisi atau garis, ya. Jadi G ini merupakan graf, graf bebas, graf apapun itu bentuknya nanti, ya. Jadi jadi graf itu merupakan suatu himpunan berpasangan. Himpunan berpasangan itu terdiri dari V dan E, di mana V-nya itu merupakan vertex atau titik, dan E itu merupakan sisi atau garis, seperti itu. Nah, di mana di masing-masing V ini itu memiliki anggota sebanyak ini. Jadi V-nya itu sendiri, ya, V besar itu terdiri dari anggota V1, V2, sampai Vn. Ya, jadi V besar itu terdiri dari anggota sebanyak N. Jadi V1 kecil, V2 kecil, sampai Vn. Begitu pula dengan E, garis satu sisi itu juga terdiri dari E1, E2, sampai En. Seperti itu. Nah, kalau misalkan saya punya contoh graf sederhana seperti ini, ya. Misalkan ada vertex A, B, sama C seperti ini. Ya, kemudian ada garis, ya. Terus ini saya namakan ini V1, ini V2, ya. Kemudian sini ada V3. Kemudian garis yang menghubungkan dari A ke B itu saya namakan E1 kecil. Kemudian dari A ke C itu saya namakan E2, dan B ke C itu saya namakan E3. Seperti ini. Ya, jadi sebenarnya saya ulangi lagi, graf itu merupakan suatu himpunan berpasangan, ya, antara V dan E, antara vertex dan eh, titik, sorry, antara vertex dan sisi, begitu ya. Jadi itu gampangannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada pembagian lagi itu antara jenis-jenis graf, ya, ada simple graph dan unsimple graph. Jadi kalau yang graf sederhana, ya, itu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Kalau graf tak sederhana itu graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda itu yang tadi, misalkan ini saya punya vertex A dan vertex B, ya. Kalau dia sebut dengan graf yang sederhana itu cuma gini aja, satu sisi aja atau satu garis saja. Tapi kalau double gini, ya, itu disebut dengan graf tak sederhana atau unsimple graph. Itu graf yang memiliki sisi ganda atau gelang. Ya, ini kan bentuknya kayak gelang, ya. Ini bentuknya. Ya, jadi bedanya. Jadi kalau ini tuh dia sebut dengan eh, tak sederhana, ya. Kalau yang ini disebut dengan sederhana, ini sederhana. Tuh, ya. Yang kiri sederhana, yang kanan tak sederhana. Jadi contoh-contoh untuk kasus kedua itu seperti ini. Ya, di mana untuk yang sebelah kanan ini merupakan graf yang tak sederhana sebab dia memiliki sisi ganda, yaitu di bagian ini. Sisi gandanya itu yang menghubungkan antara vertex satu dan vertex 2. Ya, ada sisi ganda di sini. Sedangkan yang ini tuh gak ada, sisinya cuma satu semua. Ya, jadi yang sebelah kiri itu sederhana soalnya dia agak ada sisi yang ganda. Kalau yang sebelah kanan itu graf tak sederhana, jadi memiliki sisi yang ganda. Sisi gandanya itu yang ini sama ini. Itu disebut dengan graf tak sederhana atau graf ganda. Seperti itu.
Oke. Kemudian setelah kita belajar terkait dengan graf sederhana dan graf sederhana, ya di mana yang graf sederhana itu yang tidak memiliki gelang atau eh, double sisi gitu ya. Tapi kalau graf yang tak sederhana itu yang memiliki sisi ganda, ya. Nah, kemudian ini juga jenis-jenis graf, yaitu dibedakan menjadi dua, itu yang undirected sama directed, yang sudah saya jelaskan yang tadi. Jadi kalau yang directed itu yang memiliki anak panah, ya, seperti ini. Nah, ini disebut dengan graf graf berarah, ya. Jadi graf berarah itu seperti ini, ya, yang bagian ini graf berarah, ya. Jadi ada arahnya, ya. Jadi dari satu ke dua, dari vertex satu ke vertex dua dia ada arahnya, yang bagian ini. Kemudian dari vertex 2 ke vertex satu juga ada ini, ada arahnya. Jadi itu sebenarnya terkait dengan directed sama undirected. Itu ya. Nah, ini beberapa contoh aplikasi ya, aplikasi terkait dengan eh, graf ya, di mana di sini ada beberapa unit komputer ya. Nah, di mana dari satu komputer dan komputer yang lain itu dihubungkan dengan LAN gitu ya. Sini. Jadi dari komputer-komputer ini itu ini. Nah, disebut komputer-komputer ini disebut dengan vertex. Nah, istilahnya vertex atau titik. Sedangkan ini garis yang menghubungkan antara satu komputer dan komputer lain disebut dengan eh, sisi atau garis. Ini sisi atau garis. Ini juga node juga bisa. Sorry, iya node juga bisa. Nah, ini beberapa contoh ya terkait dengan aplikasi graf. Kemudian ini juga terkait dengan rangkaian listrik ya. Jadi jadi rangkaian listrik yang ini aslinya yang sebelah kiri itu diubah ke dalam bentuk graf seperti ini. Ya ini contoh dari graf itu sendiri. Kemudian terkait dengan eh, Google Map ya di sini ya. Nah di sini eh, yang merupakan vertex itu ini titik yang dari Philadelphia di sini. Ya ini vertex kadang saya namakan vertex satu. Kemudian dia eh, terhubung dengan vertex yang lain disebut dengan ini New York di sini. Yang merupakan tujuan dari apa itu lokasi itu sendiri. Ya, ini titik asalnya yang bukan dari Philadelphia ya, kemudian yang titik tujuan itu New York ya, saya namakan vertex V2 atau titik V2. Nah, di mana antara kedua ini itu dihubungkan oleh garis yang ada di sini. Nah ini disebut dengan garis atau sisi. Ini garis atau sisi. Oke, itu ya, yang terkait dengan aplikasi Grab itu sendiri. Kemudian eh, contoh di Grab itu yang ini vending machine ya, itu mesin jajah. Jadi ini saya rasa sudah pernah teman-teman jumpai ya. Jadi untuk eh, pemesanan ini apa untuk minuman ya. Jadi di sini ada beberapa tempat untuk koin ya. Jadi sini ada untuk yang 0 sen, sini 5 sen, 10 dan 15 sen. Ya. Jadi di mana dari masing-masing ini disebut dengan vertex ya. Jadi A, B, C, D yang merupakan apa itu YouTube ini ya, tempat untuk koinnya ya. Ini disebut dengan vertex di sini. Vertex itu ya. Sini. Nah, kemudian yang garis yang menghubungkan ini antar vertex kedua vertex lain disebut dengan sisi atau garis yang ada di sini. Ini sisi atau garis. Ya. Ini beberapa penerapan yang terkait dengan graf.
Oke. Kemudian terkait dengan ini latihan ya, itu terkait dengan graf yang menggambarkan sistem pertandingan sistem setengah kompetisi round robin turnamen yang diikuti oleh 5 tim. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan kasus ini itu misalkan kalau saya punya tim ya, 2 tim gitu ya, misalkan tim A dan tim B ya, nah maka pertandingannya itu hanya satu ini aja, jenis kombinasinya cuma satu aja, yaitu eh, pertandingan antara tim A dan tim B. Ya, ini disebut dengan Vertex ini Vertex. Vertex ini jenis apa pertandingannya. Jadi hanya satu kombinasi aja. Itu kalau dua tim atau dua Vertex. Nah, kalau misalkan ada 3 tim gitu ya misalkan ya, A, B, C seperti ini, ya, itu berarti ada tiga kombinasi 3 pertandingan. Itu A dengan B dengan C, dan A dengan C. Ya, jadi kalau kalau 2 tim itu satu pertandingan, ya. Kalau 3 tim itu 3 pertandingan. Nah, kalau 4 tim gimana? Sekarang saya gambarkan begini, ya, ini. Jadi kalau 4 tim itu ada satu, dua, tiga, ada enam pertandingan. Nah, gimana kalau misalnya 5 tim itu kalau kalau dibuat secara umum ya, tuh kalau saya berikan suatu fungsi fn gitu ya, itu sama aja dengan n kalikan n1 dibagi dengan 2. Ya, di mana n-nya ini merupakan eh, jumlah tim. Ya, Fn ini merupakan banyaknya pertandingan, banyaknya kombinasi pertandingan. Ya, nah, makanya disebut dengan sistem setengah kompetisi. Jadi ini maksudnya. Ya, disebut dengan round robin turnamen. Ini terkait dengan graf ya. Jadi cara menentukan kombinasi pertandingan antar tim gitu ya. Ya. Kemudian di sini ada istilahnya ketetanggaan atau adjacent. Ya, dari definisi dari ini poin poin satu ini ya, itu dikatakan adjacent itu jika dua buah simpul atau dua buah vertex dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Ya, ingat ya, terhubung langsung. Misalkan antara vertex satu ini terhubung langsung dengan vertex 4. Kemudian vertex satu juga terhubung langsung dengan vertex 2. Vertex satu itu tidak terhubung langsung dengan vertex 3. Sebab agar supaya dia terhubung, dia harus melalui vertex 4 dan vertex 3. Jadi terhubungnya agak secara langsung, tapi bisa terhubung tapi masih melalui vertex 4, kemudian baru menuju ke vertex 3. Nah, seandainya ini ada garis seperti ini, nah itu baru bisa. Jadi vertex satu itu terhubung langsung dengan eh, vertex 3. Artinya vertex satu dan vertex 3 itu adjacent, ya, ketetanggaan. Ya, jadi saya ulangi lagi, suatu eh, maksudnya, dua buah vertex ya atau titik atau simpul itu dikatakan bertetangga jika keduanya itu terhubung langsung. Ya, maksudnya tanpa perantara ya, jadi secara langsung gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini simpul satu kan bertetangga dengan simpul 2 dan 4. Simpul 4 itu bertetangga dengan simpul satu, simpul 2 dan simpul 3. Simpul 3 itu bertetangga dengan simpul 4 dan simpul 2. Simpul 2 itu bertetangga dengan simpul satu, simpul 4 dan simpul 3. Ya, seperti itu. Terkait dengan ketetanggaan. Jadi, itu jika terhubung langsung. Ya. Kemudian terkait dengan bersisian atau insidensi ya. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan ketetanggaan tadi, tapi ini lebih fokus ke bagian sisinya. Ya, sekarang gini, misalkan saya namakan ini satu keempat itu E1, satu kedua itu E2, empat kedua itu atau dua keempat itu E3, ini E4, ini E5, seperti ini. Nah, ini kalau saya buat semacam bentuk seperti ini,
Nah, berarti kan ini ada 5 sisi. Soalnya kenapa kok 5 sisi? Soalnya ada E1, E2, E3, E4, E5. Jadi E besar itu tadi yang merupakan G itu sama dengan V, E tadi itu. Jadi E-nya itu isinya E1 kecil, E2, E3, E4, E5. Seperti ini. Sedangkan V besarnya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Nah, ini kalau saya buat semacam ini, bersisian atau insidensi, berarti E1 itu merupakan sisi ya, yang menghubungkan antara 1 dan 4. Seperti ini tulisannya. Kemudian E2 itu 1,2 atau 2,1 bisa bisa juga 4,1 atau 2,1. Sama aja. Soalnya soalnya ini graf yang tak berarah. Artinya satu ke dua, dua ke satu itu sama aja. Gak ada bedanya ya. Kemudian E3 itu sama dengan 4,2, 2,4. Ya. Kemudian E4 itu 4 ke 3, 3,4. E5 itu 2,3, 3,2. Gini. Artinya ini bersisian. Ya. Jadi jadi E itu ya, E1 ini itu bersisian dengan vertex 1 dan vertex 4. Artinya gitu. Ya, jadi ya yang sesuai dengan ini ya. Jadi E ini ya atau sisi ini itu bersisian dengan vertex VJ dan vertex VK. Nah, kalau ini berarti sisi E1 dia tuh bersisian dengan vertex 1 dan vertex 4. Kalau E2 itu bersisian antara V1 dan V2. Itu ya. Ini ya. Itu terkait dengan bersisian atau insidensi. Jadi ada kaitannya sebenarnya ada kaitannya dengan ini dengan bertetangga yang tadi seperti itu. Cuma ini fokusnya ke ini ke sisi ke bagian sisinya ya. Kemudian juga ada istilahnya simpul terpencil atau isolated vertex ya. Jadi kalau misalkan ada titik atau vertex ya, yang di mana vertex itu tidak terkoneksi dengan vertex manapun itu disebut dengan isolated vertex. Nah, 5 ini disebut dengan isolated vertex. Ini isolated vertex. Sebab kenapa? Sebab vertex 5 ini tidak terhubung dengan vertex 1, vertex 2, vertex 3, dan vertex 4. Dia asing gitu ya. Itu seperti itu. Disebut dengan isolated vertex. Kemudian ada istilahnya graf kosong atau null graph itu jika semua vertex itu tidak ada satupun yang terhubung satu sama lain. Jadi kalau misalkan di sini ada vertex 1 sampai vertex 5, di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada satupun vertex itu saling terhubung. Nah, kalau misalkan semua vertex itu tidak ada satupun yang terhubung disebut dengan graf kosong atau null graph atau empty graph. Ya, jadi sudah seperti itu. Kemudian terkait dengan degree, ya, degree ini sebenarnya terkait dengan ini tadi apa ada kaitannya dengan tetangga ya. Nah, kalau kita fokus ke bagian ini misalkan vertex satu ya, vertex satu. Nah, kenapa di sini vertex satu dan vertex 3 degree-nya ya atau derajat itu sama dengan 2? Sebab dia itu ada sisi yang terhubung langsung. Kalau satu ya, kalau satu itu terhubung langsung ya, sorry. Kalau satu itu terhubung langsung dengan 4 dan 2 di sini. Nah, di sini ada dua sisi. Makanya di sini degree-nya itu sama dengan 2. Dan 3 juga sama. Jadi 3 itu di bagian sini itu terhubung ini. Bagian sini ya. Ini dan ini. Seperti itu. Kalau D2 dia ada 4. Soalnya kenapa? Dia terhubung ini. D2 maksudnya degree untuk vertex 2 ini maksudnya. Maknanya seperti itu. Artinya dia terhubung dengan satu ini yang bagian sini. Satu, dua, tiga, empat.
Ya D5 itu sama satu. Soalnya D5 kenapa kok degree-nya atau derajatnya sama dengan satu? Soalnya vertex 5 itu hanya terhubung ke vertex 2 saja. Hanya satu vertex saja dia terhubungnya. Makanya di sini jadi istilahnya menghitung derajat atau degree itu kita sama aja dengan menghitung sisi. Ya, sisi yang menghubungkan secara langsung, ya, secara langsung antara vertex satu dengan vertex 4 misalkan. Kemudian dari vertex satu dan vertex 2 seperti itu. Jadi terhubung langsung ya. Jadi sebenarnya kita itu menghubung sisi, menghitung sisi yang terhubung langsung vertex satu dengan vertex yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya nggak terhubung langsung itu bukan degree namanya. Ya. Misalkan eh, satu ketiga itu nggak ada kan di situ. Makanya situ nggak dihitung. Nah, seandainya sini ada, saya buat garis seperti ini, maka D1 itu sama dengan 3 seperti ini. Ya, jadi sekali lagi derajat atau degree itu sama aja kita menghitung jumlah sisi yang bersisian. Ya, yang bersisian itu artinya apa? Ya kembali ke yang tadi, yang bersisian, insidensi yang tadi. Nah, insidensi. Artinya yang terhubung langsung istilahnya bersisian itu. Ya, seperti itu. Jadi degree itu saya ulang lagi sama aja kita menghitung sisi yang bersisian. Yang bersisian itu maksudnya apa? Yang terhubung langsung istilahnya. Ini yang terhubung langsung. Oke. Nah, misalkan ini ya, degree yang bagian sini. Ini kan degree satu ya. Maksudnya degree itu vertex satu, degree itu vertex 4 itu kan 2. Ini sudah benar. Kemudian degree untuk vertex 2, degree untuk ketiga itu 3. Ini. Ini sudah benar. Kemudian untuk yang graf 3 yang bagian ini, ya, kalau D5 itu, dia itu sama dengan nol. Soalnya kenapa? 5 ini disebut dengan isolated vertex tadi. Jadi dia tidak terhubung ke vertex manapun. Makanya di sini tidak ada sisi di situ. Nah, kalau nggak ada sisi berarti dia sama dengan nol. Seperti ini. Kemudian D4 itu benar. Ya, di sini aja. Ya. Kemudian D3, ya, kalau saya tambahkan di sini D3 itu sama aja dengan 3 degree-nya. Kemudian D2 itu sama dengan 2, D1 itu sama dengan 2 di sini degree-nya. Jadi menghitung sisi yang bersisian. Kemudian untuk yang graf kedua, ya, degree 1 ini sama dengan 3, ini sama dengan ini, ya, sudah benar. Kemudian, nah ini keliru nih, ini harusnya degree 3 itu sama dengan 4. Ya bukan degree 2. Kalau degree 2 itu degree 2 itu sama dengan 3. Yaitu ini. Degree 3 itu 4. Soalnya kenapa? Ini ya. Kemudian ini dan ini loop ini. Ada kayak semacam cincin. Nah, cincin ini degree-nya ini apa? Nilainya 2. Kalau di graph itu. Ya, degree untuk cincin ini itu bernilai 2 dia. Hitungannya 2. Ya, makanya di sini D3 sama dengan 4. Bukan D2 sama dengan 4 ya. Kalau D2 itu sama dengan 3 di sini. Jadi ini ada kesalahan di sini. Ya, jadi saya ulangi lagi, degree itu merupakan sama aja kita menghitung sisi yang bersisian. Ya, itu gampangannya seperti itu. Nah, ini untuk eh, graf ya, graf dengan lumayan kompleks ya. Di sini di mana angka ini itu merupakan degree ya. Jadi ini degree, ini degree, ini degree. Jadi kalau saya namakan ini V1, ini V2, ini V3, vertex ya, ini V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10. Nah, maka degree dari V1 itu sama dengan 3 ini. Degree V2 sama dengan 4, degree V3 sama dengan 3, dan seterusnya. Ya, dimana misalkan dari untuk vertex yang 3 ini dia menghubungkan
sorry, dia kan ada sisi ya, ada sisi yang bersisian itu sebenarnya tiga, ini dan ini, ya. Kemudian untuk yang vertex 7 yang bagian sini, itu kan 5 di sini. Itu apa aja? Ini, ini, ini dan ini. Ada 5. Ya, jadi jadi sama aja dengan menghitung jumlah sisi yang bersisian. Gitu ya, artinya yang terkoneksi langsung. Yang terkait dengan degree. Nah, kalau tadi kan istilahnya degree ya untuk yang undirected graph. Jadi graph yang tidak tidak berarah, jadi tidak ada arahnya gitu. Itu terkait dengan yang sebelumnya, yang ini ya, yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini itu istilahnya dia itu untuk kasus graph yang berarah, ya. Nah, kalau graph berarah itu ada istilahnya day in, day out. Nah, kalau day in artinya itu itu garis dari luar ke vertex satu. Misalkan ini ya, day in satu. Ini maksudnya itu garis yang dari luar masuk ke vertex satu. Misalkan ini, ya ini bagian tadi ini. Kalau D out satu berarti dia dari vertex satu keluar. Nah, contohnya itu yang ini. Nah, ini juga in ya. Nah, ini in, ini out. Nah, makanya di sini outnya itu sama dengan satu di sini. In itu sama dengan dua. Ya. Jadi eh, kalau ini tuh yang dari luar ke ini ya, ke yang dituju ya. Kalau apa itu? Maksud saya kalau kalau D in satu itu berarti dari luar dia menuju vertex satu. Kalau D out satu berarti dia dari vertex satu menuju keluar. Itu ya. Jadi saya rasa ini cuma istilah gitu ya. Jadi kita nggak bisa dalam menentukan degree untuk eh, graph yang directed ya, yang berarah itu nggak bisa disamakan dengan yang undirected tadi. Ya, jadi di sini memang harus perlu dibagi menjadi in dan out gitu. Seperti itu ya. Untuk yang graph berarah. Nah, di sini ada semacam lema jabat tangan ya. Lema jabat tangan itu jumlah derajat summa pada jumlah derajat summa simpul pada suatu graf adalah genap ya, yaitu dua kali jumlah sisi pada graf tersebut ya. Jadi sebenarnya misalkan saya ambil contoh yang bagian ini ya. Tadi kan sudah dicari untuk degree untuk vertex satu dia sama dengan 2, degree untuk vertex 2 sama dengan 3 ya. Kemudian degree untuk vertex 3 sama dengan 3, degree untuk vertex 4 itu sama dengan 2 di sini. Nah, ini sebenarnya maksud dari lema jabat tangan itu seperti ini. Sama aja kalian menjumlahkan semua degree untuk semua vertex D1, D2, D3, D4 itu sama aja kalian menghitung dua kali ya dari jumlah sisinya, dari jumlah sisi. Nah, kalau ada simbol gini kan mutlak gini berarti kan ini jumlah ya, jumlah jumlah sisi. Nah, ini kan ini tadi yang sudah kita pelajari kan ini sisi atau garis atau sisi atau garis. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang graf G1 ini kan sisinya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, satu, 2, 3, 4, ada 5. Jadi sini 2 kali 5 sama dengan 10. Ya. Ya, jadi saya ulang lagi, 5 jabatan itu maksudnya jumlahan dari masing-masing vertex ya, kalau kalian jumlahkan degree maksudnya, jumlahan dari degree masing-masing vertex kalau kalian jumlahkan itu sama aja kalian menghitung dua kali dari sisinya, jumlah sisinya. Ya, jadi saya ulangi lagi, maksud dari lema jabatan ini itu maksudnya jumlahan dari masing-masing degree ya untuk setiap vertex ya itu sama aja dengan dua kali jumlah sisinya. Ya, seperti itu.
Ya, jadi maksud leman jabatan itu seperti itu ya. Jadi eh, jumlah dari masing-masing degree ya untuk setiap petek ya itu sama aja dengan dua kali jumlah sisinya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada semacam teorema ya. Jadi saya mengatakan bahwa tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil sejumlah ganjil. Ya, artinya gini, artinya jumlahan dari degree itu ya, jumlahan dari degree itu ya, kalau misalkan ada, katakan ada ini, ada tiga vertex gitu ya, A, B, C gini, ini. Nah, maksudnya kan masing-masing vertex ini memiliki degree masing-masing. Ini di A, B gitu, ini di A, C, sorry D, C gitu ya. Maksudnya degree untuk vertex C, degree untuk vertex B, dan degree untuk vertex A. Nah, ini kalau kalau dijumlahkan, nah, ini kalau misalkan genap, ini masih bisa dibentuk sebuah graf. Ya, ini bisa bisa dibentuk graf. Ya. Kalau sama dengan ganjil, itu tidak bisa dibentuk graf, tidak bisa dibentuk graf. Jadi maksud sederhana dari teorema itu seperti itu. Jadi kalau jumlahan dari masing-masing vertex ya degree maksud saya, jumlahan degree dari masing vertex itu genap, itu bisa dibentuk suatu graf ya, graf apapun itu bentuknya. Kemudian kalau misalkan jumlahan degree dari masing vertex itu sama dengan ganjil, itu tidak bisa dibuat graf seperti itu. Nah, tetapi kadangkala tidak semua, ya ini tidak bisa digeneralisasi juga ya. Terkadang ada juga contoh graf yang jumlahan dari degree-nya, ya, degree dari masing vertex sama dengan genap, tapi ternyata dia tidak bisa dibentuk graf. Ya, Eh, kita akan coba ini ya, lihat nanti di latihan ya, seperti itu. Apakah itu belum benar atau enggak ya? Misalkan gini, ada contoh, ini masih contoh ya. Nah, ini kan misalkan ini ada contoh contoh A dan contoh B seperti itu. Kita fokus ke contoh A dulu. Nah, katakan ini dua nih maksudnya degree. Ini degree untuk vertex satu saya namakan seperti itu, ini degree untuk vertex 2, degree untuk vertex 3, degree untuk 4, degree untuk vertex 5. Jadi ada 5 vertex. Saya katakan A, B, C, D, E seperti ini. Ini ada 5 vertex. Nah, vertex satu atau vertex A itu ada dua degree, sembarang. Kalian menghubungkan mana ke mana. Misalkan saya hubungkan dari sini ke sini, misalkan ya, ini misal aja. Soalnya kan degree-nya harus dua, sesuai dengan ini ya, request. Kemudian untuk vertex 2 itu yang B, itu ada tiga. Katakan gini ya, ini ya, satu, dua, mungkin gini. Ya, jadinya kan tiga. Kemudian vertex vertex ke tiga dan keempat itu satu. Tiga keempat ini berarti apa? A, B, C, D. C sama D. Ya, katakan C sama D ini sudah benar ya. Ini kan terhubung satu ya, degree-nya satu semua. Sesuai dengan ini request ya. Kemudian E itu harus dua. Nah, katakan E itu harus dua. Nah, sedangkan E di sini kan masih satu. Dia mau menghubungkan ke sini dia juga gak mungkin. Soalnya C-nya itu satu. Ya, yang diminta satu gak mungkin. Kalau kalau saya buat garis seperti ini, dia itu malah menyebabkan C-nya itu sama dengan ini, sama dengan eh, dua malah. Padahal yang diminta ini maksud saya maksud ini ya. Vertex satu itu sama dengan A ya, vertex 2 sama dengan B, vertex 3 sama dengan C, vertex 4 sama dengan D, vertex 5 sama dengan E. Nah, begitu pula vertex E kalau saya koneksikan dengan vertex D itu juga gak mungkin. Nah, vertex D itu juga satu di situ degree-nya.
Kalau saya malah buat garis ini malah malah D-nya itu malah ini. Malah apa tuh? Malah gak sesuai yang diminta gitu ya di soal. Kemudian kalau saya hubungkan E ke A juga gak mungkin. Soalnya kalau E ke A juga nanti ya, ini ke sini. Soalnya juga nanti A-nya itu lebih dari dua nanti. Ke B juga seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan teorema yang tadi. Nah, kalau ini benar ya, kalau ganjil itu nggak bisa dibuat graf. Ini udah benar. Nah, nanti saya coba tunjukkan, dia itu jumlahnya genap tapi nggak bisa dibuat graf. Tetap nggak bisa dibuat graf. Padahal tadi kan teorema mengatakan bahwa kalau jumlahnya genap itu bisa dibuat graf. Nah, nanti saya coba jelaskan terkait dengan latihan ini ya. Itu ada yang jumlah degree itu dia genap tapi tidak bisa dibuat graf seperti itu. Nah, kalau yang ini tuh bisa, yang bagian itu bisa. Jadi kalau saya namakan ini kan ini ya, yang bagian kedua ya, itu kan untuk vertex satu dia dua, ya, untuk vertex dua itu tiga, yang ini, untuk vertex empat lima, sorry empat lima. Nah, kalau berdasarkan ini saya gambarkan di ini di apa di bagian sini. Berarti vertex dua, katakan vertex satu itu yang ini, soalnya dia degree-nya dua. Kemudian vertex 2 itu 3, katakan ini. Ini vertex 2, soalnya 3. Ini. Kemudian vertex 3 itu 3 juga. Ini. Vertex 4 itu 4. Katakan ini. Itu 1, 2, ya, sorry, 1, 2, 3, 4. Kemudian vertex 4, sorry, vertex 5 itu yang ini. Yang bagian titik ini. Titik 5. Ya, 5-nya itu apa? Ya, vertex 5 itu ya. Itu gini, vertex 5. Vertex 5. Itu satu, dua. Nah, tadi kan degree untuk ini, untuk gelang ya, untuk gelang. Degree untuk gelang itu terhitung dua. Kalau di teori graf ini. Ya, jadi kalau misalkan ada vertex atau titiknya ada gelangnya gini, berarti degree-nya itu dianggap dua di sini. Ya, makanya di sini V5 itu sama dengan 4. Nah, kalau ini masih bisa dibuat semacam graf seperti itu ya. Seperti itu. Ya, hitungannya dua degree. Nah, kalau kalau yang B itu bisa. Nah, ini kan jumlahnya genap ya, itu bisa dibuat graf. Grafnya itu berupa ini. Nah, kalau nih misalkan, ya misalkan, yang bagian poin A, ya, tadi kan awalnya kan 2, 3, 1, 1, 2, gini. Gambarnya kan seperti ini ya, gambarnya tadi. Gini, B, kemudian sini D, kemudian sini C, sini C, ya, oke. Nah, yang membuat dia gak memenuhi itu kan bagian ini ya. Dia tuh gak bisa dibuat graf. Iya. Nah, kalau ini saya ganti dengan 3, ini bisa dibuat graf. Satunya apa? Satunya dibuat loop gini aja. Buat gelang gini aja. Ya, jadinya ini terhitung 2 digirinya, terus tambah ini 3. Sudah bisa ini kalau 3. Jadi kalau 3 nambah 1 poin ini jadinya 10 nanti di sini. 9 plus 1 sama dengan 10. Jadinya genap. Ya, kalau misalkan ini saya ganti ya, misalkan yang bagian sini ya. Jadi yang di 3 itu bisa dibuat loop seperti ini. Ya, dibuat loop. Itu bisa. Nah, ini. Tapi kalau dia dua itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Nanti bisa dipelajari ulang dari hasil ikutnya ya. Nah, kemudian yang bagian ini ya, ini latihan. Nah, ini kalau saya hitung ya, ini sama dengan berapa? 7, 10, 16 ya. Kemudian ini sama dengan 8, berapa? 13, 16. Ini sama dengan 6, 8, 11. Ini 13 ya. Ini sama dengan 8, 9, 10, 11, 11, ini 14. Nah, di sini.
Nah, ini yang jelas-jelas nggak bisa dibuat graf kan yang bagian ini. Soalnya ini ganjil. Nah, tinggal yang ini genap. Nah, apakah benar yang poin A itu bisa dibentuk graf? Itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya punya kasus seperti ini ya, ya. Jadi sebenarnya ini yang ini saya kalau yang bagian ini ya, ini kan vertex 1, V1, ini vertex 2, ini vertex 3, ini vertex 4, ini vertex 5. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat dia gak bisa itu sebenarnya yang bagian sini. V1 ya, katakan ya. Kemudian sini ada V2, sini ada V3, ini V4. Ya, ini untuk yang kasus A ya, kasus A ini. Nah, untuk yang V1 kan 5 ya. Dia turun ke sini, ke sini, ke sini. Kemudian ada V5, sini V5 gitu ya, vertex 5, terus sini. Nah, ini kalau misalkan dibuat maksimal ya, V1 terhubung untuk semua vertex, itu maksimal hanya 4 ini, degree hanya 4. Yaitu V1 ke V3, ya ini 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan yang diminta itu 5 di sini. Nah, ini nggak bisa, ini menyebabkan dia itu nggak bisa dibentuk eh, sebuah graf. Ya. Gagalnya itu di sini. Nah, seandainya 5 ini saya ganti 6, sorry, bukan ganti 6, ya ganti 6. Ya. Bukan ganti 6, ganti ganti 7. Ya, ganti 7. Itu kan totalnya ini sama dengan plus 2 ya. Kalau ganti 7 berarti kan plus 2 sama dengan 18. Tetap genap dia, sama-sama genap. Tetapi kalau saya 5 saya ganti dengan 7, ya ini kan kemudian tambah 2 poin. Berarti 16 tambah 2 kan 18 jadinya kan. Jadinya genap. Nah, ini kalau saya tambah 2 jadinya 7 untuk degree yang V1 itu masih bisa dibentuk loop seperti ini tadi. Itu masih bisa hitungannya. Nah, karena di sini vertex 1 to 5 dia itu nggak bisa. Soalnya maksimal, meskipun dia terhubung ke semua vertex, itu maksimal itu 4 aja di sini. Ya, kalau dibuat loop, ya itu kelebihan malah. Ya, seperti itu. Itu yang A, untuk yang analisis yang A. Jadi sekali lagi nggak ada jaminan degree itu meskipun dia tuh 16 total jumlahannya ya degree-nya, misalnya ini degree, belum tentu dia bisa dibuat graf, tapi secara visual dalam bentuk graf itu nggak bisa di situ. Makanya perlu dicek ya seperti itu. Kemudian yang nomor D juga, nomor D yang ini, yang D ini. Dia itu kan 14 genap kan ya. Oke lah genap. Saya sama seperti yang tadi, saya gambarkan di sini V1, V2, V3, V4, kemudian sini V5. Seperti itu. V1 kan dia sebanyak 4 nih degree-nya. Saya hubungkan ke sini. Katakan sini, ya, sini, kemudian sini, sini. Oke, jadinya 4 kan ya. Kemudian vertex yang kedua juga 4. Jadinya saya pasangkan ke sini, ke sini, ke sini. Itu jadinya 4. Kemudian vertex yang ketiga ini satu yang bagian sini. Nah, vertex ketiga itu, sorry, vertex keempat itu 3 jumlahnya. Itu saya hubungkan ke, katakan ke bagian inilah, ke bagian 3 seperti ini. Jadinya kan V4 kan ini, untuk yang V4 ini. Kan totalnya 3, 1, 2, 3 seperti ini. Kan totalnya 3. Sudah benar ya. Kemudian yang V2, sorry, V5 ini 2 degree-nya. Di sini cuma 2, ini dan ini. Ya, soalnya dia V5 terhubung dengan V2 1, V5 terhubung dengan V1 1. Jadinya totalnya 2. Nah, yang menyebabkan dia gagal itu yang bagian sini, V3. Sebab kenapa? Sebab di sini hanya ada degree-nya itu hanya 1. Nah, sedangkan di bagian sini kan ini 3, lebih dari 1. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi makanya yang dia ini meskipun dia genap itu nggak bisa dibuat gelap seperti itu. Nah, satu-satunya yang bisa dibuat gelap itu yang B.
yang 44 3 2 3 itu bisa dibuat eh, apa itu graf seperti itu. Nah, sebenarnya antara B dan D ini ada kesamaan ya. 44. Nah, di sini yang dua di sini ganti tiga ya. Vertex kelima misalkan ini. Ya, vertex kelima ini. Jadi kalau misalkan ini vertex kelima ya, kalau saya hubungkan dengan vertex lain itu ya, kan jadinya tiga di sini. Kemudian yang vertex satu ini, ya sorry, yang vertex ketiga ini tuh jadinya tiga di sini. Nah ini sudah benar ya ini ya satu tiga ya. Jadi kalau misalkan ini yang B gitu ya, ada kaitannya nih. Nah sedangkan yang dua sini untuk ganti tiga seperti ini. Sorry, yang ke vertex kelima. Nah yang ini maksud saya. Jadi kan tinggal dihubungkan aja ke bagian ini. Eh, kalau 44 3 2 3 ya. V1 ada 4, V2 4, kemudian V3 ini udah benar ya 3, kemudian V ini, V4 itu ada 2, sorry ada 2. Oke, berarti yang V4 ini bukan gini gambarnya ya. Kalau misalkan dia pengen 3 itu seperti ini. Ini sebagai pembanding aja ya. V1, V3, ya ini ya. Kemudian ini V2, ini V4, ini V5. Ini. Kalau V1 kan ini 4. Ya, ini ke sini. Tadi ya, ini ke sini. Kemudian ini ke sini, ini ke sini. Ini 4. Video juga 4. Jadi ini ke sini, kemudian ke sini. Ya, 1 2 3 4. Nah, V4 itu sama dengan 1 2 3. V4 itu sama dengan 2. Kemudian 1 2 3 4. Sorry, V4 sudah benar ya. Ini, dan ini. Kemudian V5 itu sama dengan 3. Nah, V3 sama V5 itu sama-sama 3. Berarti dia yang hubungkan di sini aja. Biar dia itu ini. Ya kan? 1 2 3 jadi. Ya, ya saya gambar lebih ini lagi ya. Bentar, saya hapus dulu. Biar kalian eh, lihat ya perbedaan antara B dan D. Nah ini, kita fokus ke bagian ini dan ini. Nah ini kan sebenarnya ada kesamaan. Ya, yang ini ya, yang bagian situ sama ya. Bagian-bagian sini itu sama. Ya. Nah untuk kasus yang D tadi kan nggak bisa dia. Jadi kalau saya misalkan ini yang untuk D ya, itu V1, V2, V3, V4, V5. Ini juga sama. V1, V2, sorry, V3, V4, V5. Seperti ini. Kalau V1 tadi kan ada 4 ya digrinya. 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4. Ini. Kemudian yang ini, eh, yang bagian ini yang B ya. Yang B itu yang ini. Itu V3-nya itu 3 ya. Kemudian V4-nya itu 2. Nah, V4-nya 2, kalau V2-nya kan 4 berarti. Berarti dia ini ke sini. Ya ini V1, V2 kan sama-sama 4. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Ini juga ke sini, ke sini, ke sini. Ya kan? Kemudian V3, V3 yang B itu 3, yang V3 di D itu eh, 1 digrinya. Ya, oke. Kemudian yang bagian V4-nya, ya V4-nya itu 2. Kemudian yang V4 yang ada di sini, ya yang D itu 3. Nah ini kalau pengen 3 yang bagian D ya, itu kan kalau tadi saya gambarkan itu ke sini ya. Kalau saya gambarkan tadi. Ya kan? Nah, yang penggagal itu yang bagian sini kan. Soalnya dia itu vertex 3-nya itu sama dengan 1.
Kalau V4 saya hubungkan ke 5 itu juga lebih, soalnya vertex 5 itu sama dengan 2 di sini. Juga nggak mungkin, ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini, ya, kan vertex vertex 2, sorry, vertex 4 kan ini 2 digrinya itu sudah benar. Ini, dan ini. Vertex 4. Vertex 5 itu 3. Nah, ini kan masih 2 nih. Itu V5 ke V1, V5 ke V2. Ini masih 2. Yang V5. Nah, agar supaya dia itu 3, berarti dia saya hubungkan ke 3 ini. Vertex 3. Jadinya 3. Nah, untuk yang vertex 3 juga sama hasilnya. Jadi yang bagian 1, 2, 3. Nah, ini kan ini bisa dibuat graf kalau yang B. Yang D juga bisa. Jadi gitu ya. Jadi gak ada jaminan bahwa jumlah degree yang genap itu dia bisa dibentuk graf. Jadi perlu dibuat pembuktian secara visual ya, melalui graf gitu ya, seperti itu. Nah, di sini juga ada istilahnya lintasan ya. Jadi lintasan itu, nah, saya ulangi lagi, di graf itu kan terdiri dari titik dan garis atau sisi. Nah, di sini saya namakan eh, titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat. Kemudian sini ada sisi satu, sisi dua, sisi tiga. Gini. Nah, sebenarnya lintasan itu, ya, lintasan itu sekumpulan simpul-simpul dan sisi-sisi. Selang-seling maksudnya. Nah, ini misalkan ini titik, sisi gitu. Jadi sekumpulan itu. Jadi lintasan untuk graf G5, ya lintasan untuk G5 itu merupakan anggotanya ya itu gini, 1,E1, 4,E2, 3,E3,2 gini. Jadi saya ulangi lagi, lintasan itu merupakan sekumpulan simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk seperti ini. Jadi selang-seling ini. Eh, titik garis, titik sisi, titik garis gitu. Itu. Itu merupakan lintasan. Nah ini, ya. Nah kayak gini ya. Jadi kan ini kan terdiri dari empat empat titik ini. Kemudian sisinya itu apa aja? E1, E2, E3, E4, E5 gitu. Jadi E-nya itu dikasih kalian kasih nama gitu ya. Yang ini juga ada E1, E2, E3, E4 gitu. Jadi gitu. Jadi lintasan itu merupakan eh, selang-seling ya ini, selang-seling, simpul-simpul dan sisi-sisi. Seperti itu. Yaitu gampangan dari lintasan. Kemudian kalau istilah siklus atau cycle atau sirkuit ya itu jika eh, suatu graf itu membentuk suatu lintasan tertutup. Nah, misalnya lintasan tertutup gini. Nah, ini disebut dengan cycle atau sirkuit. Nah, istilah sirkuit kalau balapan kan dia itu kan misalkan dari titik ini ya berangkat ya startnya kan mesti balik lagi ya ke sini ya terkait dengan sirkuit. Gak mungkin kan dia mulainya dari sini kan dia ini ya nggak mungkin ya kalau sirkuit balapan tuh ya. Gak mungkin dia di titik yang lain gitu ya. Jadi dia masih muter. Nah dia itu kalau misalkan membentuk apa itu lintasan tertutup ini disebut dengan cycle atau sirkuit. Nah kalau misalkan ada saya punya seperti ini, gini. Nah ini disebut dengan terbuka, graf terbuka ini, bukan cycle atau sirkuit. Tapi kalau saya tambahkan gini, ini tertutup, gitu ya. Itu terkait dengan sirkuit atau siklus atau cycle. Terkait dengan connected juga, connected itu istilahnya kalau ada garis atau sisi yang menghubungkan antara vertex satu dengan vertex yang lain. Nah, kalau sini itu ada suatu sisi atau garis yang menghubungkan vertex satu dengan vertex dua. Nah, disebut dengan connected. Nah, kalau misalkan tadi ada isolated vertex seperti ini, misalkan saya tambahkan tiga gitu. Nah, ini tidak terhubung ke apa itu ke vertex manapun atau ke titik manapun. Ya, jadi disebut dengan terhubung itu jika ada ini, jika ada sisi atau garis. Ya, itu baik baik terhubung secara langsung maupun tidak langsung ya. Itu bisa jadi seperti itu.
Nah, di sini juga ada istilahnya terhubung kuat dan terhubung lemah. Ya, jadi kalau terhubung kuat itu misalnya gini. Ini kan saya ini ya untuk graf sederhananya seperti ini katakan seperti ini, ABCD gitu. Ini katakan. Nah, misalkan eh, saya ingin menuju dari vertek A ke vertek D katakan itu misalkan ada lintasan seperti ini, seperti ini, seperti ini misalkan ya. Nah, kemudian ada nggak kira-kira lintasan dari D ke A? Sekarang saya bentuk gini, ini. Nah, ini disebut dengan strong connected. Jadi, strong connected itu maksudnya gini, kalau kalian berangkat dari vertek A ke vertek D itu ada lintasan, kemudian kebalikannya juga dari vertek D ke vertek A itu ada lintasan, itu disebut dengan strongly connected. Tetapi kalau hanya ada satu aja, misalkan saya ingin nih, apa itu, menuju, maksudnya kalau berarah ya istilahnya, kalau berarah ya. Misalkan saya ingin ke A ke, sorry, dari vertek A ke vertek D gitu misalkan. Nah itu ada lintasan di situ, ada lintasan satu arah maksudnya. Nah tetapi nggak ada lintasan dari D ke A, artinya nggak bisa pulang gitu kan istilahnya. Ya kebalikannya itu nggak ada maksudnya. Jadi berangkatnya ada tapi baliknya nggak ada. Nah kalau kalau ada apa graf berarah ini kan artinya dia hanya hanya bisa dilewati satu arah satu kali kan. Kalau ada kalau ada graf ini itu nggak bisa kalau misalkan ini ada gini ya. Misalkan ada graf seperti ini. Nah, ini kan berarti kan hanya hanya satu arah aja. Gak boleh kalau misalkan ada graf ini kalian ke sini tuh gak boleh. Kecuali misalnya ada dibuat lagi tuh gak apa-apa. Ya, jadi selama selama ini hanya masih satu ya, selama ini masih ada satu gini. Nah, kalau ini nih kasusnya weakly connected yang kanan ini. Yang ini bagian kasusnya yang ini. Tapi kalau kasusnya seperti ini, nah gini, jadi ada pas berangkat, pas waktu balik lagi itu ada lintasan seperti itu. Nah, disebut dengan strongly connected seperti ini. Ini. Jadi bedanya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, ya ini ya, ini kalau contohnya kan 1 ke 4 dari vertex 1 ke vertex 4. Nah, untuk menuju dari vertex 1 ke vertex 4 itu ada lintasan. Itu mana? Itu dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Ada lintasannya. Nah, gimana kebalikannya 4 ke 1 ada lintasannya nggak? Ada. Itu yaitu gini. Dia itu berangkat dari 4 ke 5, terus 5 ke langsung ke 1. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada pas berangkat sama pas balik itu ada ini, ada apa itu? Ada lintasan atau ada sisi. Ya, maksudnya ini terkait dengan graf berarah ya, yang ada arah panahnya, itu disebut dengan strongly connected. Nah, gimana dengan vertex yang lain, misalkan antara antara 2 ke 4 misalkan. Misalkan, sorry, ya, misalkan dari 2 ke 4 ada lintasannya, itu dari sini, kemudian ke sini. 4 ke 2 ada nggak ada? Ini ke sini, ini ke sini. Ada juga. Nah, gimana 1 ke 2? Cara 1 ke 2 ya. 1 ke 2 kan bisa ini ke sini langsung. Nah, 2 ke 1 ada nggak ada? Ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau kita lihat ya, kalau saya simpulkan sini, graf yang ada di sini, graf berarah maksudnya ini sebut status surat itu disebut dengan strongly connected. Nanti kalian cek sendiri ya, apakah itu benar atau enggak. Kalau sepahaman saya ya grafnya itu semuanya itu terhubung. Artinya terhubung itu pas dia waktu berangkat dan waktu balik tuh ada lintasan itu untuk semua vertex. Untuk semua kombinasi vertex menurut saya. Yaitu bedanya ya antara antara strongly sama weakly connected. Ya seperti itu. Nah ini misalkan contohnya ya graf graf terhubung kuat itu yang ini, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu tidak. Kenapa? Misalkan 1 ke 3 gitu ya. Sorry, 1 ke 3.
Ya, satu ketiga, misalkan satu ketiga. Saya ingin eh, berangkat dari vertex satu ke vertex 3 misalkan. Nah, ini kan untuk berangkat dari vertex satu ke vertex 3 kan dia melalui vertex 2 dulu. Ya, ini ke sini, kemudian ke sini. Nah, kebalikannya ada nggak dari 3 ke satu? Nggak ada. Ini dari sini ke sini ya, habis itu nggak bisa lagi. Nggak ada garis yang ke sana. Nah, ini disebut dengan eh, weakly connected. Jadi intinya gitu, antara weakly dan strongly seperti itu. Nah, untuk graf berbobot itu yang ada bobotnya tadi di bagian sisinya ini. Nah, ini ada nilainya maksudnya, ada bobotnya. Itu disebut dengan graf berbobot. Jadi ada nilainya, dari sisinya itu ada nilainya. Kalau tadi kan nggak ada kan, kalau ini ada nilainya dengan graf berbobot. Gitu ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan apa itu eh, teori graf bagian satu gitu ya. Jadi saya share lagi ini screen recordnya gitu ya.